Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diagi Topokalia dari program studi D3 Perawatan Stikes Akbid Wijaya Husada Bogor. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi fisiologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Apa itu sistem saraf? Sistem saraf merupakan salah satu bagian dari sistem koordinasi dalam tubuh yang berfungsi untuk mengatur aktivitas tubuh melalui impuls atau hantaran listrik. Sistem saraf terdiri dari kumpulan sel saraf atau neuron yang akan membentuk jaringan saraf. Fungsi sistem saraf yang pertama, menghubungkan impuls atau rangsangan dari reseptor ke pusat saraf, yaitu otak atau sumsum tulang belakang. Yang kedua, menyampaikan impuls dari pusat saraf ke organ target. Yang ketiga, menghubungkan neuron sensorik dan motorik agar hantaran impuls dapat berjalan dengan baik. Sistem saraf terdiri dari dua bagian utama, yang pertama sistem saraf pusat dan yang kedua sistem saraf tepi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pusat terlebih dahulu. Sistem saraf pusat terletak di bagian tengah tubuh, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf pusat mengendalikan seluruh pengaturan dan pengolahan rangsangan, mulai dari mengatur pikiran, gerakan, emosi, pernafasan, denyut jantung, pelepasan berbagai hormon, suhu tubuh, hingga koordinasi seluruh sel saraf untuk melakukan fungsi pengaturan di dalam tubuh. Yang kedua, di sini ada sistem saraf tepi, terdapat di seluruh bagian tubuh kecuali otak dan sumsum tulang belakang. Fungsi utama dari sistem saraf tepi adalah menerima rangsangan dan menghantarkan semua respon yang sudah diolah oleh sistem saraf pusat. Nah, di sini ada struktur sel. Yang pertama ada dendrit. Dendrit merupakan serabut saraf yang bercabang dan pendek yang berfungsi menerima dan meneruskan rangsangan ke badan sel. Yang kedua ada badan sel, terdiri dari inti sel dan sitoplasma yang fungsinya adalah menerima rangsangan dari dendrit kemudian diteruskan ke akson. Yang ketiga ada akson, merupakan sel serabut saraf yang panjang dibandingkan dendrit yang fungsinya yaitu melanjutkan rangsangan yang diterima dari badan sel menuju sel saraf lain. Yang keempat di sini ada nukleus, merupakan inti sel yang fungsinya mengatur kegiatan sel saraf. Yang kelima ada selubung mielin yang berfungsi melindungi akson dari kerusakan yang bentuknya berupa selaput, memiliki banyak segmen dan kandungan lemak. Yang keenam ada sel Schwann, merupakan jaringan yang meregenerasi akson dan penyedia makanan untuk akson. Yang ketujuh ada nodus Ranvier. Di sini bagian yang tidak dilapisi selubung mielin yang berfungsi untuk mempercepat transmisi impuls saraf agar cepat sampai ke tujuan. Nah, di sini ada terminal akson, yaitu tempat bertemunya sel saraf dengan sel saraf lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.